Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmanusi, saya dari kelas A program studi biologi. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan dua program yang saya susun mengenai perencanaan pengolahan sumber daya pesisir. Nah, program yang pertama yang saya beri nama yaitu konservasi keanekaragaman hayati pesisir dan laut. Dan yang program kedua yaitu kampanye gerakan cinta pesisir dan laut yang bebas dari sampah plastik. Kita masuk pada program yang pertama, yaitu konservasi. Nah, apa itu konservasi? Seperti yang kita ketahui bahwa konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem untuk menjamin keberadaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman hayati. Nah, mengapa harus dilakukan konservasi di wilayah pesisir? Sebab daerah pesisir merupakan tanah yang datar yang berada di samping lautan yang harus dijaga agar tidak mengakibatkan terjadinya proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak abrasi. Nah, untuk konservasi sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut berisi 3 poin, yakni perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Maintenance of Essential Ecological Process and Life Support System atau Badan Unit Internasional untuk Konservasi Alam sebagai perusahaan yang melindungi sistem penyangga kehidupan. Nah, perlindungan terhadap sistem-sistem ekologis penting yang menjaga kehidupan manusia dari segi kecukupan pangan dan kesehatan. Kemudian, mengapa perlu melindungi spesies? Alasan ekologis, menghindari kepunahan. Ya, memang kepunahan harus dihindarkan karena seluruh spesies di dalam ekosistemnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai peran yang sangat sentral. Kepunahan suatu jenis akan memutuskan rantai hubungan timbal balik antar komponen di dalam ekosistem dalam beberapa hal. Dampaknya dirasakan oleh manusia dalam jangka pendek, namun banyak diantaranya yang tidak diketahui atau belum sempat diketahui. Kemudian ada alasan etika. Bumi ini merupakan titipan anak cucu kita. Iya, setelah kita mempunyai keturunan, anak cucu kita bisa melihat ekosistem yang berada atau yang masih sempat ada sekarang. Jadi tugas kita untuk melestarikannya dan bisa mempertahankannya. Kemudian ada alasan moral. Secara moral kita malu apabila kita menyaksikan kepunahan di tangan kita. Kemudian kita masuk pada program yang kedua, yaitu gerakan cinta pesisir dan laut yang bebas dari sampah plastik. Ekosistem laut benar-benar terancam dengan kehadiran sampah plastik yang kita buang sepanjang waktu. Sampah yang berasal dari darat itu kemudian masuk ke perairan laut, dibawa oleh sungai, manusia, dan juga aktivitas industri yang ada di sekitar kawasan pesisir. Jika tidak dihentikan, maka populasi ikan akan terus menyusut dan berbanding terbalik dengan plastik yang jumlahnya yang melebihi ikan. Sementara di sisi lain, Indonesia juga berperan besar dalam pengendalian sampah plastik yang ada di laut. Indonesia adalah negara kedua di dunia yang menyumbang sampah plastik terbesar ke lautan. Hanya 14% dari total sampah plastik dunia yang bisa dan sudah dilakukan daur ulang. Sementara sebanyak 400.000 ton sampah plastik diperkirakan masuk ke perairan Indonesia setiap tahun. Sayangnya, hingga saat ini masih belum ada regulasi untuk pembatasan plastik dalam kehidupan keseharian. Itu berbeda dengan 60 negara di dunia yang saat ini sudah berkomitmen untuk melepaskan dari ketergantungan plastik melalui peraturan pembatasan penggunaannya. Nah, maka dari itu saya merencanakan sebuah kampanye gerakan cinta pesisir dan laut agar bisa meminimalisir sampah plastik khususnya yang berada di kawasan pesisir dan laut. Baiklah, itu merupakan presentasi dua program perencanaan pengolahan sumber daya pesisir dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.